Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Musawarda dari Prodi Manajemen akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ekonomi makro, pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi masyarakat. Kedua-dua masalah ekonomi itu dapat mewujudkan beberapa efek buruk buruk yang bersifat ekonomi, politik, dan sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang mungkin timbul, berbagai kebijakan ekonomi perlu dijalankan. Analisis dalam bab ini bertujuan untuk menekankan tentang bentuk-bentuk masalah pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu perekonomian dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, ada hal penting lain yang akan diuraikan dalam bab ini adalah mengenai kebijakan pemerintah untuk mengendalikan penawaran uang. Dengan demikian, pada hakikatnya, bab ini akan membahas dua hal, pengangguran dan inflasi yang dihadapi suatu ekonomi dan bentuk kebijakan pemerintah yang dapat dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut. Bab ini belum membicarakan masalah ekonomi dalam perekonomian terbuka. Uraian dalam bab-bab terdahulu telah menunjukkan bahwa perekonomian tidak selalu mencapai kesempatan kerja penuh. Di kebanyakan negara, masalah utama yang dihadapi adalah masalah pengangguran. Analisis di bab-bab yang lalu telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tidak mampu untuk mengatasi masalah ini. Dan selanjutnya, sebagian ahli-ahli ekonomi berpendapat pemerintah perlu menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasinya. Tiga bentuk kebijakan pemerintah dapat pemerintah dapat dijalankan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Setelah menekankan mengenai masalah inflasi dan pengangguran, sebagian selanjutnya dari bab ini akan menerangkan ketiga bentuk kebijakan pemerintah di atas dan bagaimana masing-masing kebijakan pemerintah tersebut digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi. Masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya, yaitu berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran tersebut. Yang kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang ada. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penggolongan ini, pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut. 1. Pengangguran normal atau friksional. Kedua, pengangguran siklikal. Ketiga, pengangguran struktural. Yang keempat, pengangguran teknologi. Uraian berikut akan menerangkan arti dari berbagai bentuk pengangguran tersebut dan keadaan yang bagaimana akan mewujudkan pengangguran tersebut. Pengangguran normal dan fiksional telah diterangkan di bab 1. Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka ekonomi itu dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal dan pengangguran fiskal. Pada penganggur ini tidak ada pekerjaan, bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya, pengusaha susah memperoleh pekerja, maka pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini, untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.
Pengangguran siklikal. Ekonomi yang tidak selalu berkembang dengan teguh, ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaiki produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya permintaan target menurun dengan banyaknya, misalnya di komoditi. Misalnya di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek pada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang ada tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut. Adanya bahan baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan terhadap bahan tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun. Oleh karena persaingan yang lebih serius dari negara-negara lain, kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran ada di golongan yang ada digolongkan sebagai pengangguran struktural dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Pengangguran teknologi. Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia, racun, lalang, dan rumput misalnya. tel- Telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah, dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran bermusim, dan setengah menganggur. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang. Mereka tidak melakukan suatu pekerjaan, jadi mereka menganggur secara nyata dan sepenuh waktu. Dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula ada sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri. Pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama ada di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor. Antara lain, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar atau kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, apakah intensif buruh atau intensif modal, dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang, seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan, supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayanan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan
Keluarga petani dengan anggota keluarga besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil. Pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para pesawat tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu, pada umumnya, para pesawat tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa di atas para penyadap karet, nelayan, dan pesawat tidak melakukan pekerjaan lain, maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim. Setengah menganggur. Di negara-negara berkembang penghijrahan atau atau penghijauan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu, ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu atau 1 hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur atau dalam bahasa Inggris underemployment, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Masalah inflasi atau kenaikan harga. Masalah lainnya yang terus-menerus mendapatkan perhatian pemerintah adalah masalah inflasi. Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar tingkat inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah. Tingkat inflasi 0% bukanlah tujuan utama kebijakan pemerintah karena sangat sulit untuk dicapai. Yang paling penting untuk diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi tetap rendah. Ada kalanya tingkat inflasi meningkat dengan tiba-tiba atau ada sebagai akibat suatu peristiwa tertentu yang berlaku di luar ekspektasi pemerintah, misalnya efek dari pengurangan nilai uang atau depresiasi nilai uang yang sangat besar atau ketidakstabilan politik. Menghadapi masalah inflasi yang bertambah cepat ini, pemerintah akan menyusun langkah-langkah yang bertujuan agar kestabilan harga-harga dapat diwujudkan kembali. Uraian mengenai kebijakan pemerintah mengatasi inflasi yang dilakukan dalam bab ini terutama menekankan tentang bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah inflasi yang bertambah cepat tingkatnya. Sebelum hal tersebut diterangkan terlebih dahulu akan diperhatikan penyebab dari berlakunya tingkat inflasi yang sangat tinggi. Jenis-jenis inflasi. Inflasi tarikan permintaan, inflasi desakan biaya, dan inflasi impor. Inflasi tarikan permintaan. Inflasi ini biasa terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tidak Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Mengeluarkan yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Gambar 10.1 dapat digunakan untuk menerangkan adanya inflasi tarikan permintaan. Kurva kurva AS adalah penawaran agregat dalam ekonomi, sedangkan AD1, AD2, dan AD3 adalah permintaan agregat. Misalnya, pada mulanya permintaan agregat adalah AD1, maka pendapat nasional adalah Y1, dan tingkat harga adalah P1.
perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD2. Akibat pendapatan nasional ada ad pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu YF, dan tingkat harga naik dari P1 ke PM. Ini berarti inflasi telah ada. Apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya, maka permintaan agregat menjadi AD3 untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut. Perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya, men- menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional real meningkat dari YF dari YF menjadi Y2. Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu dari PF ke P2. Inflasi desakan biaya. Juga inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi pada pekerjanya, dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat dan akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang. Inflasi desakan biaya dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 10.2, kurva AS1, AS2, dan AS3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah permintaan agregat. Andaikan pada mulanya kurva penawaran agregat adalah AS1. Dengan demikian, pada mulanya keseimbangan ekonomi negara mencapai pada pendapatan nasional Y1, yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh dan tingkat harga pada P1. Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi, perusahaan-perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena: 1. Perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dan menaikkan upah dan gaji. 2. Usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan gaji menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi. Kenaikan upah dan kenaikan biaya Kenaikan upah akan kenaikan biaya, dan kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS1 menjadi AS2. Sebagai akibat tingkat harga naik dari P1 menjadi P2, harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja untuk menuntut kenaikan upah lagi. Maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada akhirnya, ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS2 menjadi AS3. Perpindahan ini menaikkan harga dari P2 ke P3. Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini, pendapatan nasional real terus mengalami penurunan, yaitu dari YF atau Y1 menjadi Y2 dan Y3. Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut, kegiatan ekonomi akan menurun di bawah tingkat kesempatan kerja penuh. Dalam analisis di atas, diandaikan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan permintaan agregat real. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS1 menjadi AS2, permintaan agregat AD berubah menjadi AD1. Akibat terjadi perubahan ini, kesempatan kerja penuh tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P2. Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, penawaran agregat akan bergerak dari AS2 ke AS3. Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD2, maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai, tetapi harga-harga dan
mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P3 menjadi P4. Inflasi impor. Inflasi ini juga bersumber dari kenaikan harga barang-barang impor. Inflasi ini akan ad- akan ada apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Sa- Satu contoh yang nyata dalam hal ini adalah efek kenaikan harga minyak dalam tahun 1970-an pada perekonomian negara-negara barat dan negara-negara mengimpor minyak lainnya. Minyak penting, artinya dalam proses produksi barang-barang industri, maka kenaikan harga minyak tersebut kenaikan biaya produksi dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga minyak yang tinggi pada tahun 70-an, yaitu dari US 3.000 300 pada tahun dari US 3.000 dolar pada tahun 1973 menjadi US 12.000 dolar pada tahun 1974 dan menjadi US 30.000 dolar pada tahun 1979, menyebabkan masalah stagflasi, yaitu inflasi ketika pengangguran adalah tinggi di berbagai negara. Contoh lain dari peristiwa stagflasi adalah keadaan dalam ekonomi Indonesia sesudah krisis ekonomi di Asia pada tahun 97. Pada tahun berikutnya, pendapatan nasional Indonesia menurun sebesar 13%. Pengangguran mengalami kenaikan yang sangat nyata, dan tingkat inflasi mencapai lebih dari 70%. Stagflasi ini berlaku sebagai akibat pemerosot nilai uang rupiah yang sangat besar dan ketidakstabilan politik yang ditimbulkan oleh penurunan nilai mata uang yang drastis tersebut. Adanya stagflasi akibat inflasi impor dan penurunan nilai mata uang seperti yang diterangkan di atas dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti ditunjukkan dalam gambar 10.3. Pemulihan agregat dalam perekonomian adalah AD, sedangkan pemulihan penamaan agregat adalah AS1. Dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y1. Gambar 10.3 menunjukkan penggambaran ini dicapai di bawah pendapatan pada kesempatan kerja penuh, YF. Maka jumlah pengangguran adalah tinggi. Kenaikan harga barang impor yang penting artinya di berbagai industri menyebabkan biaya produksi naik. Dan ini seterusnya akan mengakibatkan perpindahan kurva penamaan agregat dari AS1 menjadi AS2. Pendapatan menurun dari Y1 kepada Y2, sedangkan tingkat harga naik dari P1 menjadi P2. Ini berarti secara serentak perekonomian menghadapi masa inflasi dan pengangguran yang lebih buruk. Ahli-ahli ekonomi menamakan masalah seperti ini dengan istilah stagflasi, yaitu istilah yang bersumber dari kata stagnation atau inflation. Dengan demikian, stagflasi menggambarkan keadaan di mana kegiatan ekonomi semakin menurun, pengangguran semakin tinggi, dan pada waktu yang sama proses kenaikan harga-harga semakin bertambah cepat. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerangkan mengenai peranan kebijakan fiskal dalam menghadapi masalah pengangguran, analisis yang akan dibuat dibedakan kepada dua pendekatan dengan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan grafik AEAS. Seperti telah diterangkan dalam bab 5, dalam menjalankan kebijakan fiskal dapat dilakukan 3 bentuk tindakan: mengubah pengelolaan pemerintah saham, mengubah pajak saja, dan secara serentak mengubah pengelolaan pemerintah dan pajak. Dalam analisis ini, bagian ini akan diterangkan adalah kebijakan fiskal yang dinyatakan dalam A dan B. Selanjutnya, dalam analisis dibuat akan dimisalkan perubahan pengeluaran pemerintah yang dilakukan adalah
sama dengan perubahan pajak. Efek kebijakan fiskal pendekatan Y sama dengan AE. Perhatikan gambar 10.4 10.4. Grafik menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila pengangguran berlaku dengan perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar sebesar AG dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar B menunjukkan efek kebijakan fiskal apabila perubahan itu dilakukan melalui penambahan pajak di mana AT sama dengan AG. Cara lain efek kebijakan fiskal pendekatan analisis ADAS. Cara lain untuk menunjukkan efek kebijakan fiskal kepada keseimbangan pendapatan nasional dan kegiatan ekonomi adalah dengan menggunakan analisis ADAS. Perhatikan gambar 10.05. Keseimbangan yang awal adalah di EO, yaitu pada pemotongan antara kurva AD kosong atau AS. Dalam gambar seperti skema, kurva AS adalah landau oleh karena misalkan dalam perekonomian masih terdapat banyak pengangguran. Pada keseimbangan ini tingkat harga adalah P kosong dan pendapatan nasional adalah Y kosong. Apabila pengeluaran pemerintah bertambah sebanyak AG, maka kurva AD kosong akan bergeser ke AD1. Besaran pergeseran tersebut ditentukan oleh nilai Y1 Y2 dalam gambar. Dari gambar 10.4, yaitu pada harga tetap, yaitu P kosong, kenaikan pengeluaran pemerintah menambah pendapatan nasional sebanyak sebanyak Y1 Y2 dan perubahan tersebut itu adalah sama dengan perubahan titik S1 dan berarti kebijakan fiskal dan menambah pengeluaran pemerintah sebesar AG akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional bergeser ke S1. Keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga meningkat dari PO1 dari PO kosong ke P1 dan pendapatan nasional ini real bertambah dari Y kosong ke Y1. Nilai Y kosong Y1 adalah lebih kecil dari Y1 Y2 dalam gambar 10.4. Gambar 10.5 juga menunjukkan efek pengurangan pajak telah ditunjukkan dalam grafik B. Dari gambar 10.4 bahwa pajak yang berkurang tersebut akan menambah pendapatan nasional yang lebih kecil dari gambar. Dalam gambar 10.5, perubahan yang mengakibatkan pengurangan pajak tersebut memindahkan keseimbangan dari E E kosong menjadi pada titik B, yaitu pada harga P kosong keseimbangan Y sama dengan AE. Perubahan titik dari dan kosong menjadi E kosong menjadi pada titik B, berarti pengurangan pajak memindahkan kurva AD kosong menjadi AD2. Kurva AD2 memotong kurva AS pada E2. Keseimbangan ADAS yang baru ini menunjukkan pengurangan pajak menyebabkan pendapatan nasional real bertambah dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P1 menjadi P2. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal dengan menggunakan ADAS juga menunjukkan bahwa penambahan pengeluaran adalah lebih efektif dari pengurangan pajak dan penggalakan perkembangan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Dalam menerangkan efek kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi juga dapat digunakan dua pendekatan
dan menggunakan grafik Y sama dengan AE dan dengan menggunakan asis ADAS, kedua pendekatan itu digambarkan dalam gambar 10.6. Efek kebijakan moneter dalam analisis analisis YAE. Dalam analisis dengan menggunakan grafik YAE, efek kebijakan moneter ditunjukkan dalam gambar 10.6. Pengeluaran agregat yang mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukkan oleh AE kosong dan dengan demikian pendapatan sentral adalah Y kosong. Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi, Bank Sentral menambahkan penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para pengusaha menambah investasi, yaitu sebesar A1. Penambahan investasi tersebut memindahkan pengeluaran agregat dari AE kosong menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dari E kosong ke E1. Dengan demikian, pendapatan nasional meningkat menjadi satu. Peningkatan ini menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Perubahan kegiatan ini berlaku pada harga yang tidak mengalami perubahan, yaitu diasumsikan tingkat harga yang berlaku adalah P kosong. Perhatikan grafik, perhatikan grafik dari gambar 10.6. yang menggambarkan efek kebijakan moneter terhadap keseimbangan ADAS, pendapatan nasional real, dan tingkat harga penawaran agregat dalam perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS yang landai bentuknya karena misalkan terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Pemetaan agregat yang awal adalah AD kosong dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai, dan keseimbangan ini adalah sama dengan EO pada grafik A yang menggambarkan pendapatan nasional real adalah Y kosong dan tingkat harga P kosong. Seperti telah dinyatakan, pada keseimbangan ini terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian, dan menjangkau kebijakan moneter diharapkan suku bunga akan menjadi semakin rendah dan investasi meningkat. Telah ditunjukkan dan diterangkan dengan menggunakan grafik bahwa kebijakan moneter akan memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 sampai dan ke AE1 dan meningkatkan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1 dalam grafik. Perpindahan tersebut digambarkan oleh perubahan AD0 menjadi AD1 dengan jarak AB, dan dengan Y0 Y1 permintaan agregat AD1 memotong penawaran agregat AS di titik C. Dengan demikian, sebagai akibat dari kebijakan moneter keseimbangan ADAS, perubahan dari titik A ke titik C. Dengan demikian, sebagai akibat dari kebijakan moneter keseimbangan ADAS, perubahan dari titik A ke titik C, perubahan ini menggambarkan perubahan berikut. Efek dari dijalankan kebijakan moneter, pendapatan nasional, pendapatan dari Y0 menjadi Y2, dan tingkat harga dari PO0 menjadi PO1. Grafik B jelas menggambarkan bahwa menurut analisis Y sama dengan AE, penawaran agregat pengeluaran agregat dari analisis keinisan. Perubahan pengeluaran, yaitu misalkan investasi bertambah dalam perekonomian, penyebabkan pertambahan yang lebih besar kepada pendapatan nasional apabila dibandingkan dengan analisis ADAS. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemisahan dalam kedua analisis tersebut. Dalam analisis YAE, misalkan harga tidak berubah. Akan tetapi, dalam analisis ADAS, harga dapat mengalami perubahan. Uraian di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu dari P0 menjadi P1. Perubahan ini menyebabkan satu konsumsi rumah tangga berkurang, ekspor berkurang, dan impor bertambah. Oleh karena itu, dalam analisis ADAS, pendapatan nasional real hanya meningkat ke Y2 dan bukan ke Y1. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam menerangkan mengenai masalah inflasi, perlu dibedakan dua bentuk inflasi, yaitu inflasi merayap dan inflasi yang lebih serius, terutama apabila tingkatnya melebihi 5%.
dalam dalam melihat dan menerangkan mengenai kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Yang dimaksudkan adalah langkah tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi yang lebih serius dan dari inflasi merayap, mewujudkan inflasi 0% atau zero inflation secara terus-menerus dalam perekonomian yang berkurang adalah sukar untuk dicapai. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Misalnya hanya mencapai di sekitar 2 hingga 4% setahun. Mengusahakan untuk mencapai tujuan ini merupakan salah satu tugas utama dari Bank Sentral. Langkah-langkah pemerintah yang dapat digolongkan sebagai kebijakan diskresioner barulah dilaksanakan apabila inflasi yang berlaku adalah lebih serius dari inflasi merayap ADAS. Andaikan sebagai akibat dari suatu perubahan ekonomi tertentu, tingkat inflasi meningkat dari 5% menjadi 10% atau lebih. Untuk menjaga kestabilan ekonomi, pemerintah perlu menjalankan kebijakan menurunkan tingkat inflasi untuk inflasi tersebut ke tingkat yang asal atau kurang. Dalam bagian ini akan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah inflasi yang telah mencapai tingkat yang tinggi tersebut. Analisis yang dilakukan akan menggunakan pendekatan Y sama dengan AE dan pendekatan analisis ADAS. Efek kebijakan moneter dalam menganalisis ADAS, grafik B jelas menggambarkan bahwa menurut analisis CAE, penanganan agregat dari analisis perubahan pengeluaran, yaitu misalkan bertambah dalam ekonomi menyebabkan pertambahan lebih besar kepada pengeluaran nasional apabila dibandingkan dengan alasan analisis ADAS. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemisahan dalam kedua analisis tersebut. Dalam analisis YAE dimisalkan harga tidak berubah. Akan tetapi dalam analisis AS harga dapat mengalami perubahan. Uraian di atas menunjukkan harga mengalami kenaikan, yaitu pada satu perubahan ini. Kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Perhatikan gambar 10.7 dengan menggunakan grafik tersebut akan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal akan digunakan untuk mengatasi masalah inflasi. Kebijakan fiskal yang akan dilaksanakan bentuk peng, dalam bentuk mengurangi pengeluaran pemerintah. Langkah ini menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan G sama dengan AE. Dalam menerangkan efek kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah inflasi, uraian akan dibedakan kepada dua keadaan. Keadaan di mana misalkan inflasi baku tanpa dikontrol pemerintah dan inflasi yang diatasi melalui kebijakan fiskal. Grafik A dalam gambar 10.7 memberikan gambar mengenai dua keadaan tersebut dengan menggunakan grafik YAE. Pengeluaran agregat yang awalnya adalah AE dan pengeluaran ini mewujudkan mewujudkan keseimbangan di titik EO. E0, pendapatan nasional adalah Y0 dan tingkat kesempatan kerja penuh hampir dicapai seterusnya. Misalkan kenaikan ekspor menambah pengeluaran agregat dan pada waktu yang sama kenaikan harga-harga menjadi lebih cepat. Tanpa kebijakan pemerintah, pengeluaran agregat akan mencapai AE dalam kurung P1, yaitu harga-harga juga mengalami kenaikan dan mencapai P1. Dengan demikian, kenaikan pengeluaran agregat tersebut telah menimbulkan efek berikut. Pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1 oleh karena Y1 lebih besar dari YF. Tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Efek kebijakan fiskal dalam analisa ADAS untuk menerangkan bagaimana bagaimana pertambahan pengeluaran akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga.
Bagaimana efek kebijakan fiskal dalam mengenai inflasi? Dapat pula digunakan analisis ADAS dan menggunakan analisis ini dapat ditunjukkan dengan lebih jelas bagaimana pengubahan pengeluaran dan kebijakan belanja akan mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Analisis itu dapat diterangkan dengan lebih baik dan menggunakan grafik dari gambar 10.7. Keseimbangan yang ada dalam perekonomian tersebut mencapai di titik A. Keseimbangan ini memberikan gambaran mengenai keadaan yang sama yang ditunjukkan oleh titik EO dalam gambar, yaitu pendapatan nasional adalah EO dan tingkat dari AE. Pendapatan AE dalam gambar perubahan tersebut ditunjukkan oleh peredaran kurva permintaan yang baru ini meningkat, pengeluaran agregat meningkat. Hmm, Bahan kurva permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan keseimbangan baru dicapai di titik B. Pada keseimbangan pendapatan nasional yang baru ini harga meningkat dari PO P0 menjadi P1 dan pendapatan nasional real adalah Y1. Dengan demikian, walaupun terjadi peningkatan dalam pendapatan nasional real, tingkat inflasi juga sangat tinggi. Maka sejak awal pemerintah berusaha menghindari kenaikan harga yang tinggi ini dengan menjalankan kebijakan fiskal, yaitu dengan mengurangi penganggaran pemerintah. Efek dari kebijakan fiskal ini, permintaan agregat yang hanya meningkat menjadi AD2 saja dan keseimbangan ADAS dicapai di titik C. Keseimbangan itu menunjukkan tingkat kesempatan kerja penuh dicapai dan pendapatan nasional real adalah YF. Tingkat harga yang baru baru adalah P2 yang lebih rendah dari P1 dan berarti fiskal dapat mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Dalam menggunakan grafik seperti ini, yang terdapat pada gambar 10.7, efek kebijakan moneter dalam menghindari inflasi dapat ditunjukkan. Kedua gambar itu yaitu terdapat dalam bagian A dan bagian B. Dari gambar 10.7 dapat digunakan dalam uraian berikut. Yang akan digunakan adalah gambar seperti yang terdapat dalam bagian B yang ditunjukkan dalam gambar 10.8, keseimbangan asal dicapai titik EO yaitu pada pengutaran penawaran agregat AS dan permintaan agregat AD0. Dengan demikian, tingkat harga adalah PO0 dan pendapatan nasional adalah Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan akan dan akan menimbulkan keseimbangan di S1. Dengan demikian, apabila pemerintah tidak melakukan pengawasan terhadap pertumbuhan pengguna agregat, pendapatan nasional meningkat dari Y0 menjadi Y1 memiliki peningkatan untuk diikuti oleh kenaikan harga yang tinggi yaitu dari P0 ke P1. Misalnya pemerintah ingin tetap menginginkan perkembangan ekonomi hingga ke tingkat kesempatan kerja penuh, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan harga-harga yang lebih stabil. Hal itu akan dicapai apabila pemerintah dapat mengendalikan perubahan permintaan agregat AD, yaitu menggunakan kurva AD1 menjadi AD2. Dalam melakukan bagaimana kebijakan pemerintah digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran atau inflasi, analisis yang dibuat selalu dilakukan secara terpisah, yaitu bersaing bersaingan diterangkan bagaimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adakah ini berlaku dalam praktek? Sebenarnya tidak. Kedua kebijakan pemerintah itu harus dijalankan secara bersama dan langkah yang dijalankan haruslah saling memperkuat. Kebijakan pemerintah yang dijalankan, kebijakan fiskal dan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini harusnya menjalankan kebijakan menimbulkan edek yang bertentangan, yaitu satu pihak menaikkan langkah untuk mengatasi inflasi dan pihak lainnya menjalankan kebijakan mengatasi pengangguran. Kebijakan yang bertentangan itu tidak akan mencapai tujuannya untuk meningkatkan keefektivitas kebijakan pemerintah. Masing-masing institusi di atas perlu menjalankan hal berikut. 1. Untuk mengatasi pengangguran, Bank Sentral perlu menurunkan suku bunga dan Kementerian Keuangan.
menambah pengeluaran pemerintah yang dapat diikuti pula dengan pengurangan pajak. Langkah tersebut akan menyebabkan kenaikan dalam pengeluaran agregat. Akibat pengeluaran agregat akibat kenaikan investasi, kenaikan pengeluaran pemerintah, dan kenaikan pengeluaran rumah tangga atau konsumsi. Untuk menjaga inflasi, tindakan yang perlu dijalankan bank sentral adalah mengurangi penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Kebijakan moneter ini akan mengurangi investasi dan pengeluaran rumah tangga. Seterusnya, Kementerian Keuangan perlu juga mengurangi pengeluaran untuk kenaikan pajak individu dan perusahaan. Langkah tersebut dapat mengurangi pengeluaran pemerintah, mengurangi investasi, dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Gambar stabilisasi dan kebijakan segi penawaran. Gambar 10.2 menerangkan mengenai adanya masalah stagflasi dan bagaimana kebijakan segi penawaran digunakan untuk mengatasi permintaan dari penawaran agregat yang awal masing-masing adalah AD kosong dan AS kosong. Dengan demikian, keseimbangan awal dicapai di di E kosong. Dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P kosong dan tingkat pendapatan nasional Y kosong. Tinggal timbul salah satu masalah yang menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja, kemerosotan nilai mata uang, atau kenaikan harga barang impor. Efek dari salah satu perubahan seperti itu, kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri, yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Efek dari perubahan ini keseimbangan berubah dari E0 menjadi E1, menyebabkan pendapatan nasional menurun dari E0 ke E1, dan tingkat harga meningkat menjadi PE0 menjadi PO1. Dengan kata lain, stagflasi berlaku. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran, yaitu untuk melakukan langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan dan menggal dan menggalakkan perkembangan teknologi. Langkah pemerintah tersebut akan memindahkan kurva AS ke kanan, misalnya dari AS1 menjadi AS2. Keseimbangan baru dicapai ke E2, berarti tingkatnya harga mencapai P2 dan pendapatan nasional D2 apabila AS1 dapat dikembalikan pada AS0 sebagai akibat dari kebijakan segi penawaran tingkat harga dan akan kembali ke PO0 dan pendapatan nasional ke Y0. Selanjutnya, perhatikan pula bagaimana masalah inflasi yang timbul yang diatasi menjalankan kebijakan segi penawaran. Perhatikan gambar 10.10 keseimbangan pemulaan dapat E0, yaitu pada pemotongan AD0 ke 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 AS0. Pada keseimbangan ini, tingkat harga P0 dan pendapatan nasional Y0, perkembangan ekonomi yang pesat, memindahkan memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan E1 yang berkembang. Walaupun pertumbuhan ekonomi yang berlaku merupakan satu hal yang menggalakkan, keadaan inflasi menimbulkan efek buruk pada kemakmuran masyarakat. Maka untuk mengalahkan pertumbuhan ekonomi yang berlaku, pemerintahan menjalankan kebijakan segi penawaran yang dapat menurunkan biaya pengeluaran perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Apabila langkah ini berhasil, penurunan agregat AS akan bergerak ke kanan. Misalnya dari AS0 menjadi AS1. Perubahan ini memudahkan keseimbangan dari E1 menjadi E2. Keseimbangan baru ini menggambar bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan kerja penuh dicapai, dan masalah inflasi dapat mengalami keseriusan oleh karena harga turun dari P1 ke P2. Untuk memahami bagaimana kebijakan segi penawaran akan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Perhatikan gambar 10.11, keseimbangan ekonomi dicapai di EO dan menggambarkan pendapatan nasional dan tingkat harga masing-masing adalah Y0 dan P0. Dan terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena pendapatan nasional real yang ada adalah jauh di bawah YF. Dalam usaha untuk mengatasi pengangguran, pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Efek dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut, kurva A, AS AS0 bergeser ke AS1 pada masa yang sama. Beberapa usaha dan kebijakan segi penawaran tersebut
akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Perubahan ini akan memindahkan kurva AD kosong menjadi AD1 keseimbangan baru, yaitu perputaran antara AE1 menjadi dan AE2 dan AD1 dicapai di E1 dan berarti tingkat harga relatif stabil pada P0 pendapatan nasional real meningkat dari Y0 dan Y1 dan pertambahan ini mengurangi pengangguran. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran adalah sangat efektif untuk mengatasi pengangguran, karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD, dan pada masa yang sama tingkat harga dapat distabilkan, pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat. Cukup sekian ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.